Bismillahirrahmanirrahim. Hai sahabat Salsabil, jumpa lagi di channel kami, channel yang akan mereview seputar hotel, tempat wisata, tempat makan, dan kegiatan seru lainnya yang pastinya dapat menginspirasi kegiatan sahabat bersama keluarga tercinta ya. Hai sahabat Salsabil, ada enggak nih yang kasusnya sama dengan si bunda? Lagi beberes ada aja gangguannya. Nah, untuk melakukan road trip ataupun mudik kali ini, sebaiknya melakukan persiapan dari jauh-jauh hari ya. Apa saja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan? Nah, yang pertama adalah persiapan mobil ya sahabat. Pertama dicek cairan wipernya ada atau tidak ya sahabat. Setelah itu cek juga akinya, apakah akinya masih bagus atau tidak. Caranya dilihat lampunya, kalau misalnya masih biru seperti ini, nah ini berarti akinya masih bagus ya sahabat. Jadi aman untuk dipakai melakukan mudik ataupun road trip. Setelah aki, kemudian selanjutnya adalah cek air radiatornya, jangan sampai di tingkat yang paling bawah ya. Jadi harus sesuai dengan aturan air radiator yang aman. Setelah air radiator, yang harus dicek adalah batas oli sahabat. Dicek apakah batas olinya sudah sesuai. Jangan sampai kurang dari batas minimal oli mesin sahabat. Kemudian juga cek lampu-lampunya dari lampu sen kiri kanan, lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut, apakah sudah aman, sudah menyala semuanya. Kemudian selanjutnya periksa kondisi ban, apakah bunga-bunganya masih bagus atau tidak. Kemudian tekanannya sudah sesuai atau tidak dengan aturan yang ada di mobil sahabat. Ini kita S-Cross, kita pakai tekanan 33 depan belakang ya sahabat. Nah kemudian periksa juga kelengkapan surat-surat dari STNK, kemudian SIM untuk supir, kemudian juga KTP, dan juga jangan lupa e-tol ya. Dan dipastikan saldonya cukup untuk melakukan perjalanan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kondisi AC ya, biar anak-anak tetap nyaman, apakah dingin atau tidak. Nah, jangan lupa sebelum untuk pergi kita melakukan pencucian mobil terlebih dahulu agar nyaman nanti di perjalanan. Selain persiapan mobil dengan kondisi yang fit, kemudian barang-barang bawaan harus dipastikan sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah ini contohnya persiapan untuk pakaian ya sahabat. Ini diatur satu koper itu untuk berapa hari. Jadi ketika kita melakukan perjalanan lebih dari 2 hari 1 malam, itu bisa dibagi per koper itu untuk berapa hari. Jadi untuk pembukaannya nanti gampang ya sahabat. Nah ini kita mencontohkan cara melakukan pelipatan baju. Kita lakukan satu set seperti ini, ke atasan, ke bawahan, daleman, kaos dalam, celana dalam. Nah dilakukan pelipatan seperti ini ya sahabat, jadi lebih memuat banyak dalam satu koper. Setelah diatur satu koper itu untuk berapa hari, jadi nanti kita tidak mengacak pakaian-pakaian yang ada. Nah ini juga jangan lupa perlengkapan mandi ya sahabat, dari sikat gigi, odol, sampo, deodoran, minyak telon, kemudian sabun cuci muka, seperti itu ya. Kemudian juga sisir. Nah ini kita karena melakukan perjalanannya hanya 2 hari 1 malam, jadi bisa dimasukkan ke koper. Kalau sahabat melakukannya lebih dari 2 hari 1 malam, sebaiknya perlengkapan mandi berada di luar koper ya sahabat, karena kan kita bisa jadi membawa beberapa koper. Nah untuk yang memiliki balita, sebaiknya memiliki satu tas khusus untuk mereka, jadi kita tidak perlu membongkar koper di perjalanan. Nah ini ya apa saja yang wajib berada di dalam tas khusus balita, yaitu jaket, kemudian tisu basah, kemudian baju ganti, kemudian kaos kaki, kemudian juga jangan lupa adalah obat-obat pribadi ya sahabat, ini wajib sih ya, jangan sampai tertinggal. Kemudian payung kecil, kantong kresek kecil. Nah ini dia yang wajib banget bagi balita yang sudah melepas pampersnya ya. Ini adalah kayak poti traveling gitu.
botolnya. Nah ini partnya ya, ada botolnya, ada corongnya seperti ini. Jadi kalau misalnya balitanya kebelet pipis di tengah jalan itu bisa aman ya, karena kan kadang kalau mudik atau road trip tuh ada kejadian bahwa kita tidak bisa menemukan toilet umum ya sahabat. Nah ini penting sekali. Nah ini dimasukkan ke dalam satu tas dan ditaruh di depan. Nah ini dia yang tidak kalah penting, yaitu makanan yang wajib dibawa untuk berjaga-jaga ketika melakukan road trip ya. Oh ya sahabat, enak nih punya tas plastik seperti ini, jadi nantinya bisa digunakan untuk pakaian kotor juga ya. Sekarang bisa digunakan untuk tempat makanan. Nah ini dia ya snacknya, ada chips atau ciki-cikian, kemudian ada biskuit biar aman ya anak-anak. Nah ini roti untuk berjaga-jaga kalau lapar dan belum ada tempat makan. Nah susu bayi atau susu balita ya wajib sekali itu di stok sebelumnya. Nah ini juga pop mie itu kalau keadaan lapar dan restoran belum pada buka ini penting sekali ya. Kemudian air mineral beberapa ya buat sesuai dengan jumlah penumpang yang ada. Kemudian juga ada minuman manis. Nah itu sih yang wajib untuk dibawa ketika melakukan road trip. Oh iya satu lagi ada sosis instan ya yang bisa langsung dimakan. Nah setelah beres seperti ini ya sudah dipastikan ada makanan, pakaian, perlengkapan balita, kemudian kita langsung packing ke mobil. Oh iya untuk yang muslim ini juga membawa perlengkapan sholat, ada mukena, kemudian juga sarung dan sajadah traveling. Nah ini ditaruhnya di bagasi aja ya, jangan ditaruh di koper, jadi bisa melakukan ibadah di perjalanan. Payung besar juga wajib ya untuk berjaga-jaga, kemudian disusun rapi. Ini kita melakukan hanya perjalanan 2 hari 1 malam, jadi hanya 1 koper ya. Waktu itu kita melakukan perjalanan 11 hari dan kita tidak melakukan laundry. Nah itu benar-benar harus disusun kopernya dan dikeluarkan sesuai dengan hari-hari kita menginap ya. Apalagi kalau misalnya kita berpindah-pindah tempat menginapnya. Nah ini ya, kalau untuk tas balita wajib ditaruh di depan yang ada susunya dan perlengkapan lainnya yang tadi sudah dijelaskan. Jangan lupa tempat sampah dan juga masker ya sahabat. Nah ini tadi kita menaruh makanan itu di belakang karena bagasi kita bisa dibuka seperti ini ya. Kalau yang bagasinya tidak bisa dibuka dari atas seperti ini, sebaiknya makanan itu ditaruh di tengah. Jangan lupa membawa chargeran HP dan juga termos air panas seperti ini ya untuk menyeduh pop mie di jalan. Oke, sekian sharing kami mengenai apa saja yang wajib dilakukan sebelum saudara melakukan mudik ataupun road trip. Semoga bermanfaat ya, karena semuanya harus dipersiapkan dari awal. Dan jangan lupa berdoa ya sahabat sebelum melakukan mudik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar perjalanan mudik dan road trip kalian. Bye-bye.